Ya halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Kenalin, nama aku Markus Tepu. Ya, aku tergolong baru lah di dunia YouTube ini karena memang aku juga sibuk kuliah, sibuk ya gimana juga cari cuan ya kan. Ya, kali ini aku akan eh, buat konten tentang game ya. Nah, nama game ini adalah The Ronin Last Samurai. Kebetulan aku baru level 16. Ya, baru beberapa hari lah aku main game ini, yang cukup rekomen lah. Game ini yang sangat menarik lah untuk kita mainkan gitu. Oh ya, aku berasal dari Medan kawan-kawan. Jadi untuk kawan-kawan Medan ya, jangan lupa like, comment, and subscribe channelku ini supaya kita ya tambah semangat lah untuk nge-review game-game baru untuk Android, iPhone, dan lain-lain ya. Kemudian ini gamenya aku akan kasih tahu dulu. Pertama, ini adalah level dan XP aku baru 67/206. Kemudian di sini juga ada box peralatan yang bisa kita beli berdasarkan harga permata. Kemudian ini ada kalau beli permatanya dengan top up ya. Ini harganya cukup lengkap, semua di sini ada. Kemudian ini adalah onigiri. Onigiri ini adalah kayak life, kayak nyawa. Jadi life-nya ini difungsikan untuk di pertempuran yang ini, yang merah ini sebelah kanan. Jadi setiap pertempuran dia dikurangin 5. Begitu dia. Kemudian di sini ada penawaran spesial, ini kayak top up gitu ya. Dan equipment set gitu. Ada permata, ada koin dan lain-lain. Kemudian kita di toko ya seperti yang tadi ya. Kita bisa beli di sini. Kemudian kita masuk ke peralatan nih. Peralatan aku cukup lengkap karena aku udah level 16 juga. Jadi banyak peralatan yang diberikan gitu. Jadi di sini pedang aku udah level max ya, level max. Kemudian sini baju jirah, ada kalung. Jadi cukup lengkap lah equipment aku dari pedang sampai dengan kipas. Nah, pedang sampai dengan kipas ini memiliki skill atau kemampuan sendiri. Kayak pedang ini, pedang bulan sabit ini, dia memberikan attack, memberikan serangan ke lawan itu sebesar 298. Jadi darah lawan dipotong 298 ketika kita melancarkan serangan. Dan critical damage-nya meningkat 12,9% dari 298 attack tadi. Nah, begitu juga dengan baju jirah ini, dia punya kemampuan sendiri untuk karakter kita. Seterusnya sampai dengan kipas. Nah, di sini ada beberapa equipment yang bisa kita pakai, kita pilih sesuai dengan kemampuannya yang cocok ke kita gitu. Nah, di sini aku ada level 6 baju ya, baju jirah, armor. Jadi dia bisa mengubah karakter kita nih, kayak gini. Dia bisa mengubah karakter kita. Nah, tergantung kita pilihnya yang mana. Tapi kalau aku pakai yang jirah prajurit karena dia memberikan HP atau darah itu sebesar 701. Jadi cukup besar ya darah yang dia berikan untuk kita. Nah, di sini di detail aku punya attack itu sebesar 440. Punya darah 3189 dan postur kekuatanku 1381. Critical rateku 10%, attack speed 105%. Counter flash ini ketika lawan menyerang kita, counter flash itu dia langsung menyerang lawan yang akan memberikan ulti gitu. Ketika lawan mencoba ulti kita, dia langsung mengcounter. Jadi dia langsung mengantor, dia langsung menyerang lawan itu sebesar 200%. Critical damage-ku 151%. Dan dodge ini penangkisan ya, nangkis serangan lawan itu sebesar 8% lah. Dan keahlian ini, tombol keahlian ini bisa kita pencet seperti ini. Nah, di keahlian ini ada 4 skill ya, ada taijutsu, taring, ada taijutsu napas hidup, angin lembut, dan willow gitu. Jadi taijutsu ini punya kemampuan tersendiri. Nah, kalau aku udah lengkap sih, jadi aku tinggal ngumpulkan ini roh pembalasan untuk mengupgrade yang mana yang akan aku pakai untuk selanjutnya. Jadi dari mana kita dapat roh pembalasan ini? Ketika kita melawan bos yang belum pernah kita lawan ataupun bos yang terkuat di dalam chapter nanti yang akan kita mainkan, seperti itu. Nah, kemudian ini ada di latihan. Nah, ketika latihan 16 waktu selesai ini yang di sebelah kanan,
kita bisa memencet tombol latihan ulang. Karena aku belum selesai latihan 16 waktu, jadi kita belum bisa mengambil skill-skill yang belum terpilih ini. Nah, skill-skill yang belum terpilih ini bisa saja kemungkinan terpilih atau dia akan mengupgrade sendiri yang sudah ada. Begini. Nah, aku punya skill pertolongan pertama memulihkan 128 HP setelah naik level. Jadi setiap aku naik level, darah aku ditambah 125 gitu. Seterusnya seperti ini yang udah terbuka gitu punya aku. Oke, gak usah berlama-lama, langsung aja kita coba di chapter 1. Karena ini baru pertama aku bikin konten game Ronin Last Samurai ini. Kita akan kenalan dulu di chapter pertama. Nah, dipilih ability ini kita punya kemampuan untuk memilih skill kita yang akan kita ambil. Coba kita baca pelan-pelan. Peningkatan vitalitas sebesar 30%, tingkat penurunan darah ketika diserang itu, kemudian dash sembrono ini, jangkauan kita memukul sembarang pedang kita dari jarak jauh juga kena ke lawan kita. Nah, kebetulan karena pedang aku juga udah level max gitu ya, jadi aku ambil yang keinginan untuk bertahan hidup, sehingga ketika lawan nyerang darahku nggak begitu banyak berkurang. Dan aku juga punya dukungan dari peliharaan aku punya peliharaan anjing, jadi bisa menangkis sebesar 10%. Nah, kira-kira seperti itulah dalam in-game-nya. Aku kebetulan di chapter 1 udah selesai teman-teman, jadi aku akan tunjukin ke teman-teman bagaimana cara menyerangnya. Nah, ketika lawan menyerang seperti itu kita bisa tangkis seperti itu. Nah, ketika kita menekan tombol serang, menahan tombol serang secara lama, dia akan mengulti ke lawan. Setelah kita naik level, kita diberikan pilihan ability untuk skill kita nantinya. Seperti di sini ada serangan fatal, menghindar, peningkatan ketangkasan. Nah, coba kita ambil yang peningkatan ketangkasan. Nah, musuh kali ini punya 2 senjata, jadi musuh kita itu ada random ya. Kebetulan di chapter ini kita lawan dengan 2 sniper ya. Nah, seperti itu kira-kira kalau kita menahan tombol pedang lama, jadi seakan seperti mengulti lawan, seperti itu. Nah, seperti itulah kalau kita menangkis serangan lawan secara tepat ketika dia mengulti, kita punya seperti itu. Kita punya tangkisan. Nah, ini juga pilihan ability karena kita sudah naik levelnya ketiga itu. Coba kita ambil ke gerakan cair. Nah, karena kebetulan aku level 16, skillku juga udah banyak bertambah, jadi ketika lawan seperti tadi mengulti, aku bisa langsung mengcounter seperti yang aku jelaskan tadi di awal. Ada counter flashnya, ketika lawan mengulti dia bisa langsung menyerang. Nah, kebetulan yang satu orang ini tadi, musuh kita ini seorang bos lah, bos di tengah gitu. Kalau di ibarat tangga, dia ini tangga tengahnya gitu. Jadi kita kalau berhasil ngalahin dia, kita dapat ability terbaru nih. Ada pembunuhan, damage yang diberikan kepada musuh kuat meningkat 25%, atau pedang vampir. Ketika kita menyerang, kita dapat darah lagi dari lawan kita gitu. Nah, kita coba ambil yang pedang vampir. Nah, seperti itu kalau kita menangkis lawan kita secara tepat ya. Seperti ini. Ketika dia menyerang kita coba tangkis. Nah, seperti itu dia. Jadi ketika lawan mau mengulti kita tekan tombol defense seperti ini secara tepat, maka lawan juga akan terbanting seperti itu. Langsung saja kita kalahkan.
one hit karena kebetulan pedang aku juga udah level max ya. Nah, tadi ada dodge, kita menangkis musuh tanpa harus menekan tombol defense itu karena ada efek dari peliharaan aku seperti anjing itu. Kan ada anjing tadi di dalam gameku. Anjing itu memberikan efek dodge kepada kita, jadi lawan kita bisa kita tidak dapat diserang oleh serangan lawan gitu. Makanya sebentar lagi kita akan melawan bosnya ya. Nah benar, kita berada di chapter 1 ketika melawan bos. Nah kita harus menangkis musuh seperti itu. Bosnya punya banyak darah ya, kayaknya game ini sebenarnya nggak adil gitu. Karena darah kita cuma 3100, bosnya punya darah yang begitu tebal. Jadi ya memang kita dipersiapkan dari nol ya. Nah, ketika kita mengalahkan bosnya ini, kita akan mendapatkan efek yang seperti di awal aku jelaskan tadi untuk meningkatkan kekuatan kita di game gitu. Jadi ketika mengalahkan bosnya kita dapat efek satu roh gitu ya, seperti ini. Nah, yang merah itu adalah rohnya, jadi bisa kita pakai untuk memperkuat skill kita. Nah di chapter ini aku ketemu dengan samurai yang kuat juga ya. Dibaco, iya. Nah ditangkis langsung. Kita juga harus cermat ya teman-teman untuk melawan musuh yang mana pertama, karena kalau kayak tadi kita menyerang samurai yang pertama, nah sniper ini bisa nyerang kita. Nah kita harus cermat juga di game ini yang mana yang akan kita bunuh duluan. Nah, di bawah ini ada tombol hijau yang fungsinya untuk ulti double ya, kayak gini. Ada skillnya. Nah, begitu. Jadi kekuatan kita memang diracik dari nol. Nah, ini bos yang terakhir ya.
tambah kuat dia. Tapi kita nggak akan kalah dong. Nah, kita menang di chapter pertama. Di chapter pertama kita kalahin bosnya 2 kali. Nah, mungkin itu dulu kawan-kawan. Perkenalan dari aku, YouTuber pemula seperti aku ini, merekomendasikan game The Ronin Samurai ini yang bisa kalian download di Play Store ataupun di App Store ya. Nah, untuk hari ini kita di chapter pertama, di bagian pertama. Besok kita akan posting kembali, kita akan buat konten untuk di chapter kedua di Ronin Samurai ini. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel lawak ini ya kawan-kawan ya. Sampai ketemu, see you.